Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita udah masuk ke pertemuan ke-10. Kali ini kita bakal ngebahas konsep uang dan bank. Oke, subtopiknya kayak gini. Kita mulai dari pengertian uang, terus juga kita pelajarin fungsi dan jenis-jenis uang, syarat-syarat uang, terus proses penciptaan uang, konsep bank, peran bank sentral dan bank umum dalam perekonomian, serta hubungan antara uang yang beredar, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Oke, kalau misalkan semua subtopik ini dibuat sebuah siklus atau sebuah alur sederhana, konsepnya kayak gini, biar kita gampang ingat ya teman-teman. Kita mulai dari mikir. Pertama, yang namanya manusia, pasti kita makhluk sosial, kita butuh barang, kadang barang yang kita butuhin kita nggak punya, dan orang lain yang punya gitu. Jadi, sedangkan kalau misalkan orang lain yang punya, oke kita gimana nih caranya nuker barang kita dengan barang orang lain, itu namanya pasti kita perlu sebuah alat tukar gitu ya untuk mempersatukan, misalkan biar adil lah ya pertukarannya tersebut. Jadi kita butuh alat tukar. Oke, alat tukar kita butuh, lahirlah uang. Oke, uang udah ada, terus berarti uang disimpan sama disalurkan di bank dong pastinya, untuk zaman sekarang ya. Terus selanjutnya, ternyata bank juga berperan di sini. Bank juga berperan untuk menciptakan uang dalam perekonomian, terutama untuk bank sentral. Terus uang yang beredar juga ternyata bisa loh mempengaruhi konsumsi, investasi, inflasi, sama pertumbuhan ekonomi, gitu. Oke, next. Kita mulai dari pengertian uang. Kira-kira kalau misalkan menurut maaf. Oke. Oke, kita mulai dari menurut Mankiw di tahun 2020. Menurut beliau, uang itu adalah sebuah aset yang digunakan masyarakat secara rutin untuk membeli barang dan jasa dari pihak lain. Oke, itu kan ini pengertian dari seorang ekonom, seorang ahli gitu ya. Oke, kira-kira gampangnya gimana sih ngertiin uang itu? Kita kan udah saling pasti tahu lah yang namanya uang kayak gimana gitu ya. Oke, secara sederhana, uang itu adalah segala aset dalam perekonomian yang secara umum diterima dan digunakan. Kata kuncinya diterima dan digunakan ya teman-teman. Masyarakat sebagai alat transaksi atau untuk membeli barang dan jasa. Jadi dia alat tukar nih buat yang diterima sama digunakan oleh masyarakat secara umum sebagai alat transaksi gitu. Kenapa sih kita perlu uang? Tadi sempat saya singgung sebentar ya. Teman-teman pasti masih ingat sistem barter. Kalau misalkan kita dulu belajar ekonomi pas masih sekolah, kita pasti dikenalin dulu sama sistem barter gitu. Sistem barter apa sih? Ya udah, sistem barter sesimpel misalnya si A punya ayam, si B punya sapi misalnya. Mereka pengen tukeran, terus si A ini, gue butuh nih di sini langsung contoh ya. Oke, contohnya misalkan si Ani punya beras. Tadi kan terlalu kebayang, mungkin teman-teman takutnya ada yang nggak terbayang. Kita langsung masuk di sini aja, jangan ngebayang-bayang ya. Oke, di sini misalnya si Ani punya beras. Terus Budinya punya ikan. Ini, transaksi ini bakal terjadi kalau misalkan si Aninya ini pengen ikan, yang dipunyai si Budi, terus si Budinya juga pengen beras, gitu. Itu bakal terjadi transaksi. Tapi sulitnya barter itu misalnya si Ani punya beras, tapi dia pengennya ayam bukan ikan, sedangkan si Budi punya ikan misalnya dia pengen beras, tapi dia nggak punya ayam, jadi transaksi ini ya susah terjadi gitu. Dan jadi orang-orang ya perlu cari orang yang tepat gitu ya untuk melakukan penukaran tersebut. Jadi kan kalau kayak gitu repot ya. Kita misalkan kita punya apa belum tentu kita kita mau apa belum tentu kita punya barang penukarnya tersebut kan gitu. Oke, dari kasus tersebut kita bakal tahu kalau misalkan syarat barter itu berarti masing-masing pihak yang membutuhkan barang, masing-masing pihak itu membutuhkan barang atau jasa yang dimiliki oleh pihak lain atau misalkan disebutnya biasa dikenal sama double
evidence of wants. Jadi termasuk kayak misalkan jumlah barang yang dimiliki dan diinginkan dan waktu penukaran. Misalnya termasuk jumlah, misalkan aku pengen tukar telur, aku punya 10 telur, aku pengen tukar sama ayam gitu. Kira-kira yang punya ayam mau nggak nih ditukar sama yang 10 telur gitu. Atau barang yang dimiliki dan diinginkan sama waktu pertukaran. Kira-kira pengen nukerin kapan, butuhnya kapan gitu. Oh saya punya ayam tapi ayamnya masih kecil, paling 3 bulan lagi baru bisa gitu ya. Atau itu tergantung kesepakatan mereka. Jadi kan kalau kayak gitu ribet banget kan. Makanya kita perlu banget yang namanya alat tukar yang dikonversikan ya yang kira-kira semua orang terima dan digunakan gitu. Oke, next. Fungsi uang apa aja sih? Tadi sempat kita singgung alat tukar. Oke, dia tuh sebenarnya fungsi uang tuh dibagi jadi dua. Ada fungsi primer sama sekunder. Kalau yang primer atau fungsi aslinya, dia itu sebagai alat tukar sama satuan hitung. Itu jelas ya. Oke, alat tukar tuh apa sih? Alat tukar tuh ya jelas aja gunanya buat memperlancar transaksi dan memutus kendala dari barter gitu. Jadi kita punya alat satuan nih yang diterima gitu. Oke, satuan hitung. Satuan hitung untuk apa? Jadi satuan hitung itu adalah ukuran nilai untuk membandingkan harga dan jasa. Kira-kira ayam itu dihargainnya berapa sih? Telur itu dihargainnya berapa sih per satuan butir kah atau per kilogram gitu. Oke, selain fungsi uang, fungsi asli, uang juga punya fungsi turunannya. Sebenarnya fungsi turunannya nggak cuma dua aja, ada banyak. Cuma yang paling sering dibahas ini dua ini, gitu. Oke, yang sekunder kita bahas yang fungsi sebagai penyimpanan nilai. Apa tuh? Dia itu menyimpan daya beli untuk digunakan di masa depan. Oh, misalkan kita nyilengin, itu fungsi sebagai penyimpan nilai gitu. Oh, nanti kita atau kita misalnya kita pengen ngumpulin emas dulu gitu ya, nanti dicairin pakai uang, tapi nanti gitu ya. Itu penyimpan nilai gitu. Kalau misalkan nggak pengen tergerus inflasi. Terus lanjut lagi misalnya standar pembayaran yang tertunda. Apa tuh maksudnya? Jadi dasar transaksi kredit dan pelunasan hutang di kemudian hari gitu. Oke, selanjutnya jenis-jenis uang apa aja? Oke, jenis-jenis uang sebenarnya banyak banget. Ini pembagiannya bisa berdasarkan bahan, bisa berdasarkan lembaga yang mengeluarkan, bisa berdasarkan kawasan juga. Oke, kita bahas dulu yang dari atas. Berdasarkan bahan, ini ada uang logam sama uang kertas. Gitu, pasti yang kertas pasti pada tahu semua. Uang logam juga yang receh-receh itu termasuk uang logam. Oke, berdasarkan lembaga. Lembaga itu ada yang disebut uang kartal, ada yang disebut uang giral. Kalau kartal, uang kartal tuh contohnya uang yang diterbitkan oleh bank sentral. Itu uang-uang yang kita pakai sehari-hari tuh termasuk uang logam sama uang kertasnya itu termasuk uang kartal. Sedangkan uang giral tuh apa? Uang giral itu uang yang diciptakan oleh bank umum dalam rupa cek, giro, atau misalkan transfer bank. Di kita kan nggak kelihatan kan uangnya gitu ya. Kayak misalkan transfer bank nggak kelihatan, tapi ada nominal yang berubah nih dari kantong kita. Misalkan kita pengen taif ke orang, oh saldo kita jadi kurang gitu. Berdasarkan kawasan, ini ada uang domestik sama uang internasional gitu. Oke, syarat-syarat uang apa aja sih? Syaratnya ada banyak ya teman-teman. Oke, kita mulai dari syarat pasti dia harus diterima secara umum. Kalau misalkan cuma misalkan Indonesia nih yang pengen pakai mata uang rupiah, misalkan orang yang pengen ah misalkan rupiah dipakai oleh seluruh masyarakat Indonesia gitu. Ya udah berarti rupiah dipakai secara umum atau acceptability. Terus tahan lama, ini jelas ya. Kalau misalkan uang itu kita nggak tahan lama, kalau misalkan kita nyelengin kan repot juga ya. Kalau misalkan uh, celengan misalkan uang yang di celengan kita tuh lapuk atau gimana. Pun kalau misalkan uang kita lapuk kan kita bisa, kalau misalkan masih kelihatan kita masih bisa nukerin ke BI kan, gitu. Tapi ini termasuk syaratnya durability. Di, oleh karena itu dia pakai bahan yang dalam pembuatan uang tuh pakai bahan yang tahan lama gitu. Terus mudah dibawa. Kalau misalkan uang kan kita jelas ya ada kertas sama yang logam tadi.
Kalau misalkan bayangin uang itu seberat handphone, satuannya misalkan 1.000 rupiah, kelihatan handphonenya, ya misalkan 1.000 rupiah, eh, beratnya se-handphone, satu handphone, pasti kita repot kan bawanya gitu, apalagi 1 juta gitu, kita mau bawa berapa, sedangkan kalau misalkan kayak uang kertas, itu kan gampang ya dibawa kemana-mana, bisa masukin ke dompet, dan lain sebagainya. Terus bisa dibagi, kayak kan bisa dipecah-pecahin tuh uang kita. Misalkan dari 1.000 dibagi jadi 50.000, 2 kali 20.000 sama 10 ribuan misalnya. Terus nilainya stabil, relatif stabil ya terutama. Terus jumlahnya terbatas, jadi eh, nggak unlimited gitu. Kalau misalkan jumlahnya nggak terbatas ya nanti inflasi itu ngaruh ke inflasi. Kalau misalkan jumlahnya nggak terbatas nih, bayangin. Semua orang punya duit, jadi buat apa kita kerja? Kayak nggak berharga lagi gak sih jadi uang gitu. Oleh karena itu jumlahnya itu harus terbatas. Terus sulit dipalsukan. Jadi walaupun emang banyak orang-orang nakal yang berusaha memalsukannya, tapi harus memenuhi syarat sulit dipalsukan gitu. Intinya adalah kepercayaan sama kepraktisan. Oke, proses penciptaan uang. Oke, tadi kita udah bahas uang kartal sama uang giral. Jadi uang kartal itu kan diciptakan sama bank sentral. Itu sedangkan uang giral itu diciptakan sama bank umum lewat kredit sama dengan sistem cadangan. Gitu. Oke, gimana sih maksudnya? Kita jelasin dulu dari bank sentral ya. Kalau misalkan dari bank sentral sendiri, kalau misalkan bank sentral Indonesia kan namanya BI atau Bank Indonesia. Oke, BI itu kan menciptakan uang primer atau disebut juga M0 gitu ya. Berupa uang kartal dalam bentuk kertas sama logam sama cadangan bank di Bank Indonesia. Gitu. Tujuannya untuk apa? Yang pertama jelas menyediakan dasar bagi sistem perbankan untuk menciptakan uang lebih lanjut. Gitu. Sedangkan uang di bank umum gimana prosesnya tuh? Kan dia nggak bisa nyetak uang gitu kan, yang cetak uang cuma BI gitu. Oke, kalau misalkan di bank umum dia tuh menciptakan uang tuh lewat pemberian kredit. Misalnya ada nasabah nih nabung 100 juta di bank A atau misalkan di bank BCA. Bank BCA itu setiap bank itu wajib punya giro wajib minimum atau nyimpan cadangannya. Misalkan waktu itu giro wajib minimumnya 10%. Oh, berarti uang yang harus ngendap di bank itu 10%. Berarti 10 juta. Oh, berarti si bank masih bisa minjemin dong. Dari 100 juta itu si bank masih bisa minjemin 90 juta. Oke, si bank mau minjemin uang 90 juta. Oke, pas dipinjemin, pinjaman dicairkan, oh ternyata si peminjam itu juga ya balik lagi naruh duit pinjamannya di bank lain gitu. Dan bank lain tersebut ya udah ngulang lagi dari awal ya dia menyalurkan kredit lagi dengan dipotong GWM gitu ya, atau giro wajib minimum atau cadangan wajib minimum. Terus ya udah proses tersebut berulang dan jumlah uang yang beredar itu bertambah gitu. Mulai kebayang kan? Jadi yang satu nabung, terus dari bank disebarin juga lewat pinjaman, dan begitu seterusnya gitu. Oleh karena itu di bank itu terkenal ada istilah money multiplier. Jadi money multiplier tuh rumusnya gimana sih? Oke, satu dibagi RR. RR tuh apa? Reverse requirement atau cadangan wajib minimum. Kalau yang di sini, kasus ini kan RR-nya ada 10%. Berarti dari kasus ini kita bisa ngitung money multiplier-nya gitu. Jadi tadi 10% berarti 10% itu kan sama dengan 0,1 gitu ya. Berarti 10 per 100 sama dengan 0,1. Terus berarti multipliernya tinggal 1 dibagi 0,1 yaitu sama dengan 10. Oke, dalam kayak gini berarti setoran awal 100 juta itu bisa berpotensi. Berpotensi ya walaupun nanti terpotong apapun gitu ya, nggak mungkin nggak sampai 1 miliar juga, tapi dia masih berpotensi menciptakan uang yang beredar hingga 1 miliar rupiah. Karena kan dari
orang yang nabung, diputerin buat minjem gitu ya, terus berputar, jadi bisa sampai menghasilkan uang beredar sekitar 1 miliar gitu. Oke, konsep bank selanjutnya ini saya sinikan ya. Oke. Konsep bank gimana sih konsep bank itu? Oke, tadi kan udah sempat mungkin teman-teman juga ada yang kerja di bank ya. Jadi bank itu kan kita tahu sebagai lembaga intermediasi keuangan atau perantara antara pihak yang kelebihan dana nih, gue punya banyak duit pengen nyimpen lah gitu ya, pengen nyimpan berarti si penabung sama pihak yang butuh dana atau butuh pinjaman gitu lewat kredit dan lain sebagainya. Oke, jadi dari sini kita tahu nih fungsi bank tuh apa aja sih? Oke, yang pertama menghimpun dana. Oke, bisa dari pihak ketiga gitu ya, kayak misalkan lewat tabungan, giro, atau misalkan deposito. Terus bisa juga dia menyalurkan kredit tadi untuk orang yang pengen minjem itu biasanya lewat kredit gitu ya. Sebagai pinjaman ke masyarakat bisa ke perorangan atau ke dunia usaha juga. Terus jasa pembayaran kayak misalkan kita pengen transfer atau clearing sekarang bisa kris juga, terus layanan lalu lintas pembayaran lainnya gitu. Sekarang kan juga banyak tuh ada virtual account dan lain sebagainya. Pembayaran listrik semuanya gitu ya sekarang mudah banget lewat digitalisasi. Oke, jenis bank di Indonesia apa aja sih? Tadi kita udah bahas bank gitu ya fungsinya. Kira-kira jenisnya apa aja? Mulai dari yang tadi kita bahas, yang pertama, yang utama itu di Indonesia ada Bank Indonesia atau selaku bank sentral. Ada juga bank umum. Bank umum contohnya apa aja? Kayak BCA, BRI, Mandiri gitu ya dan lain sebagainya, bank-bank umum lainnya. Ada juga BPR. BPR itu apa? BPR itu Bank Perekonomian Rakyat. Dia tuh tugasnya kayak buat mempermudah kredit rakyat atau misalkan mempermudah perekonomian rakyat gitu fungsinya. Oke, atau pinjaman rakyat gitu dalam bunga yang rendah tentunya. Oke, peran bank sentral sama bank umum dalam perekonomian itu apa aja? Jadi kan kita intinya sebenarnya adalah kita bakal ngebahas dua bank ini. Oke, kalau misalkan dari bank sentral sendiri, kita tahu bank sentral itu yang menciptakan, yang mencetak uang, gitu. Tujuan utamanya apa? Dia tuh tujuan utamanya tentu aja menjaga kestabilan nilai rupiah. Oleh karena itu, Bank Sentral di Indonesia, BI itu punya hak independen, gitu. Jadi dia punya hak independen, jadi dia bebas pengen nentuin suku bunga berapa. Nanti di sini ya, suku bunga kebijakan berapa. Yang kemarin habis naikin 5,5%, nah itu orang BI itu yang ngurusin. Gitu. Oke, instrumen yang digunakan apa aja? Yang pertama, operasi pasar terbuka. Pakai apa sih caranya? Oke, dengan menjual atau membeli surat berharga. Ini tergantung perekonomian Indonesia ya yang terjadi. Misalkan apakah lagi inflasi atau deflasi atau gimana. Yang kedua, ini ada giro wajib minimum. Jadi mengatur cadangan minimum bank. Ini juga yang ngatur si bank sentral. Yang tadi kan contohnya 10% gitu. Nanti bisa diatur-atur tuh sama bank kira-kira berapa persen maunya. Gitu, tergantung perekonomian Indonesia. Selanjutnya ada suku bunga kebijakan. Jadi dia mempengaruhi kredit dan investasi. Kayak misalnya kemarin jadi naik 5,5% ya kalau nggak salah naik. Jadi terutama yang kalau misalkan contohnya misalkan kita ngajuin KPR. KPR tuh kan bayarnya berdasarkan pakai bunga yang berlaku gitu ya, bunga perkreditan berapa, suku bunganya berapa. Kalau semakin tinggi ininya, semakin tinggi bunganya, berarti semakin banyak yang kita harus bayarkan. Misalnya awalnya kita bayarin 7 juta, oh ternyata suku bunganya dinaikin. Kita bisa aja jadi bayar 9 juta per bulan gitu kalau misalkan kita kredit rumah. Jadi itu sangat mempengaruhi perputaran uang karena kan dana yang dihimpun mereka jadi banyak ya. Oke, sekarang nih peran bank umum apa aja? Tadi bank umum saya sempat mention ada Bank Mandiri, BCA, BRI, dan lain sebagainya. Bank umum tuh perannya apa aja? Dia perannya memperlancar aktivitas ekonomi lewat menghimpun dan menyalurkan dana. Lengkapnya gini, saya masukin di slide selanjutnya. Oke, kalau bank sentral itu mengatur kebijakan moneter,
lewat tadi ini kebijakannya ini operasi pasar terbuka, giro wajib minimum serta suku bunga kebijakan, Bank Umum itu menerima simpanan masyarakat. Terus Bank Sentral, oh berarti kalau dia ngatur kebijakan moneter, dia juga bisa ngatur inflasi. Bank Umum ngapain? Ya udah dia berperan ngasih kreditnya gitu. Bank Sentral ngapain? Mengatur jumlah uang yang beredar. Tadi lewat yang tadi ya, tiga hal tadi. Ini dia ngapain? Menyalurkan dananya. Terus menjaga stabilitas. Kalau bank sentral menjaga stabilitas sistem keuangan, bank umumnya ngapain? Memberikan layanan pembayaran. Ini sering keluar di selalu ujian dan nanti juga saya bakal masukin ke kuis. Ada juga yang mencetak uang kartal. Tadi uang kartal termasuk logam sama kertas. Terus kalau bank umum tidak mencetak uang kartal tentunya. Oke, ini agak ngeganggu dikit, saya pindahin sebentar. Oke, nih jadi hubungan, lanjut lagi, ini sebenarnya inti pembahasan dari materi minggu ini. Jadi hubungannya apa sih antara uang yang beredar, inflasi, sama pertumbuhan ekonomi? Oke, kalau misalkan kita bahas ini, sebenarnya kita bisa masuk nih ke teori ekonomi klasik. Namanya tuh teori kuantitas uang, gitu. Jadi maksudnya apa sih? Ini yang ngituin Irving Fisher. Jadi menurut dia, jumlah uang yang beredar dalam perekonomian itu berpengaruh langsung terhadap tingkat harga atau inflasi. Jadi semakin banyak uang yang beredar, semakin tinggi kecenderungan harga-harga itu pada naik. Oke, konsep ini dapetin dari mana sih? Oke, dia tuh punya persamaan kayak gini, MV/PT sama dengan PT gitu ya. M itu apa? M itu money supply atau jumlah uang yang beredar. Sedangkan kalau misalkan V itu velocity of money. Jadi kecepatan perputaran uang gitu. Jumlah uang yang beredar berapa, kecepatan perputaran uang berapa. Dia tuh berarti kalau misalkan dari sisi kiri itu ngeliat dari sisi konsumen. Kira-kira masyarakat ah transaksinya gimana nih gitu, sebanyak apa sih gitu. Terus dari yang sebelah kanan dia itu ngecek dari sisi yang harga price level sama tingkat output real gitu. Dari price level P gitu ya, tingkat harga umum. Ini ngaruh kok ngecek tingkat inflasi dari sini gitu ya. Terus yang T itu volume transaksi kadang juga sering diganti sama Y. Y itu apa? Itu output real, itu sama aja. Asumsi klasiknya gimana? Asumsi klasiknya itu kalau V kita nganggap itu konstan menurut teori ini. Konstan, sedangkan Y itu relatif tetap. Atau misalkan di sini ada T gitu. Implikasinya apa dari teori ini? Yang pertama, kalau misalkan uang yang beredar lebih cepat meningkat dibandingkan outputnya, ini kan di sini ya, sisi sini lebih tinggi daripada ini, maka tingkat harga akan naik. Jadi inflasi. Gitu. Dalam jangka panjang, pertumbuhan uang beredar yang berlebihan akan menjadi penyebab utama inflasi. Gitu ya. Jadi gampangnya gini, kalau misalkan jumlah uang bertambah sementara jumlah barang tetap, maka barang-barang itu akan naik harganya. Ini kayaknya sempat saya bahas di pertemuan sebelumnya, logikanya gampangnya gitu ya, sederhana. Teman-teman bisa buka lagi materi-materi sebelumnya, gitu. Singkatnya gini, misalnya kredit lagi dipermudah nih. Misalkan uang yang beredar, kenapa bisa bertambah? Yang pertama, bisa jadi kreditnya lagi dipermudah, kita gampang nyairin kredit. Jadi kalau misalkan kita gampang nyairin kredit, kan kita pengen minjem atau dana usaha, pengen berusaha lebih gitu ya, maksudnya dia pengen produksi lebih dengan uang itu. Oh ya udah, berarti kita gampang minjem, kita punya banyak uang ceritanya kita kita megang banyak uang, ya udah kita pasti pengen beli ini beli itu beli yang lain gitu ya logikanya. Dan kalau misalkan permintaan naik, di hukum permintaan naik pasti harga logikanya bakal naik, apalagi terutama kalau misalkan permintaan ini jauh lebih tinggi dibandingkan sama uh,
output yang mampu dihasilkan oleh produsennya, gitu. Oke, tadi ini, kritik terhadap Fisher. Fisher tuh yang tadi teori yang kita bahas, yang MV sama dengan PT. Kritiknya apa nih? Dari ekonom modern kayak misalkan John Maynard Keynes berpendapat kalau misalkan velocity itu nggak selalu konstan loh. Dan produksi juga nggak selalu berada pada full employment, bisa naik turun gitu ya. Dalam resesi, tambahan uang yang beredar juga belum tentu langsung menyebabkan inflasi. Oleh karena itu, hubungan antara uang yang beredar dan inflasi dalam dunia nyata itu nggak sesederhana teori klasik. Jadi banyak banget nih faktor yang harus diperhatikan. Walaupun emang ya secara teori klasik ya sesimpel ini gitu ya. Gitu. Oke, ini referensi yang saya gunakan untuk menyusun materi ini. Semoga materinya bermanfaat dan teman-teman juga paham. Kalau misalkan ada yang pertanyaan, boleh tulis di forum kelas atau di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.